Materi yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan riset? Setiap orang mencurahkan perhatiannya terhadap sesuatu yang mengamati fakta-fakta yang terdapat padanya. Sudah tentu didorong oleh suatu keinginan untuk mengetahui dan memahami fakta-fakta yang diamati secara lebih mendalam. Pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Yang kedua, apa sih tujuan riset? Ada 5 tujuan riset. Yang pertama yaitu menggambarkan fenomena, yang kedua menemukan hubungan, yang ketiga menjelaskan fenomena, yang keempat memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, dan yang kelima yaitu melihat pengaruh satu atau lebih fakta terhadap satu atau lebih kejadian. Materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan desain. Langkah pertama dan yang paling penting dalam riset perilaku adalah masalah definisi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan metode yang dipilih, data jenis gambaran sampel pada dasarnya tergantung pada bagaimana sebenarnya masalah dipersepsikan, kerangka pertanyaan riset, dan desain informasi studi yang dikumpulkan. Seharusnya perlu untuk dipahami bahwa istilah masalah research atau research problem tidaklah terlalu penting, sehingga implikasi dari seluruh riset perilaku adalah desain untuk mengoreksi disfungsi dalam organisasi. Cara untuk melihat perkembangan desain. Yang pertama, menentukan lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan dilandasi dengan 2 pertanyaan, yaitu alasan pertama untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah, dan alasan yang kedua yaitu pada aspek dana yang tersedia. Selanjutnya yang kedua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli ataupun pihak pertama. Sedangkan data sekunder yaitu merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Selanjutnya yaitu tentang validasi dan keandalan. Validasi mengacu pada lingkup apa yang diukur pada kenyataannya. Peneliti ingin melakukan pengukuran dan apa yang diukur seharusnya berkaitan dengan masalah risetnya. Keandalan berkaitan dengan apakah suatu teknik khusus jika digunakan di lapangan dan waktu yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang sama. Dan dalam hal itu, peneliti mengacu pada konsistensi dari suatu alat ukur. Peneliti juga tergantung pada ukuran keandalan tetapi tidak tergantung pada alat ukur yang tidak andal. Metode pengumpulan data. Data primer dapat dikumpulkan dengan cara mengamati perilaku, melakukan survei, atau eksperimen laboratorium. Observasi berarti terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan perilaku orang-orang yang dijadikan studi. Teknik ini sebenarnya layak dalam situasi yang dimana orang tidak sanggup untuk menjelaskan apakah mereka bekerja dan bagaimana mereka mengerjakan itu. Ada 2 metode yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama, para peneliti tidak memahami apa yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut dan mengapa mereka kelihatannya melibatkan perilaku. Dan yang kedua, karena ukuran sampel terlalu kecil sehingga sangat berisiko menggeneralisasikan hasil terhadap populasi. Keenam yaitu memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah cara menentukan populasinya. Setelah populasinya ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dan merupakan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika yang pertama, populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua, penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Dan yang ketiga yaitu resiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangatlah besar. Yang terakhir yaitu tentang instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang paling penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai dengan responden dan desain secara menarik, sehingga responden merasa tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan tingkat respon, validitas, dan keandalan yang nyata.